Oke, salam jumpa lagi teman-teman dengan ngobrol tentang sastra. Oke, hari ini kita berbangga hati teman-teman memasuki episode yang ke-53. Jadi hari ini kita akan mengangkat seorang tokoh besar, seorang wartawan, seorang budayawan, seorang pelukis yang bernama Remi Siladu. Jadi teman-teman yang di luar sana, Remi Siladu ini novelis besar juga, banyak novelnya, banyak cerpen. Salah satu yang pernah, bukan salah satu, ada beberapa novel yang saya sukai adalah Kerudung Merah Ki Permisi, kemudian ada Caubukan yang bahkan pernah difilmkan. Kemudian hari ini kita akan bedah dulu sebuah novel Mimi lan Mintuno. Judulnya Jawa sekali, tapi ini akan mengisahkan dari judulnya saja secara filosofi. Kalau dalam bahasa Jawa, Mimi lan Mintuno itu pasangan yang tidak terpisahkan. Nah, kali ini novel Mimi lan Mintuno karya Remi Siladu akan dibedah oleh salah satu teman saya, namanya Mas Roni. Ya, Mas Roni ini juga salah satu dari sekian mahasiswa Universitas Pamulang yang difabel. Jadi ada kekurangan dalam penglihatan, dalam hal ini tunanetra. Nah, kemarin juga ada dua narasumber kita yang tunanetra yang luar biasa, maka ini yang ketiga, supaya kita nanti bisa belajar dari Mas Roni bagaimana beliau punya spirit sampai kuliah dengan keterbatasannya, tapi tetap punya semangat yang tinggi untuk belajar dan selalu menambah ilmu. Oke, kita tidak berlama-lama, kita kenalan dengan Mas Roni. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar Bapak? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan kenalan Mas Roni, nama lengkapnya sama asalnya dari mana? Oke, siap. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Roni Anarki Krismon Haryanja. Saya berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Samosir dan di daerah kecil yang namanya Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Begitu, Pak. Oh, bukan Pulau Samosir? Pulaunya Pulau Samosir dari awal, cuman karena orang tua sudah merantau ke desa yang kecil lagi, kita tinggal di situ. Desanya Desa Kandangan. Luar biasa. Kemarin saya baru ke Samosir hari Senin, Selasa, Rabu. Bapak nggak ngajarnya. BPK. BPK. Babi panggang karo. Sedap gitu, Pak. Tapi saya nggak sempat karena ikut itu ya. Wah, itu pemandangannya di Danau Toba gila, luar biasa. Benar. Dulu teman-teman saya tahun 96 ke sana, saya nggak ikut. Udah lama, belum lahir gua. 97, 96. Saya nggak ke sana waktu itu karena istri saya lagi hamil, jadi saya nggak berani tinggal. Nah, ini diulang lagi, ada tour lagi, saya ikut, pemandangannya gila. Iya, benar, Pak. Seberang sana, seberang sini, sepanjang mata memandang penginapan, kemudian villa-villa, terus karena kan wisata Danau Toba itu kan sudah menjadi wisata mancanegara. Betul. Sudah pemekaran. Banyak bule-bule. Oke, Mas Roni. Ya, jelaskan TK, SD, SMP, SMA di mana? Oke, baik Pak. Kalau TK saya tidak ada TK, langsung ke SD gitu. SD saya yang bernama SD Negeri SD Swasta Kristen Marga Utama. Itu adalah sekolah tertua di tempat saya. Gitu. Masuk ke SMP itu SMP Negeri 1 Pematang Bandar dan itu adalah sekolah favorit di situ dan itu juga sekolah tertua. Gitu. Dan kita masuk lagi ke SMA Negeri 1 Pematang Bandar juga, Pak. Oh, gitu. Nah, Mas Roni itu mengalami dari kecil tunanetra? Tidak, Pak. Tahun 2018. Oh, belum lama dong? Belum lama. Berarti usia 21 awal. Ada keturunan dari orang tua? Nggak ada, Pak. Udah saya selidikin tentang keluarga dari mama, dari bapak, tidak ada. Saya baru pertama kali. Berarti sudah lulus SMA? Sudah sempat bekerja. Oh. Gitu. Kalau menurut dokter apa? Namanya itu glukoma. Oh, glukoma. Lemahnya saraf mata.
gitu Pak. Jadi sehingga tekanan bola mata atau cairannya menutupi retina, sehingga diameter bola mata itu bisa membesar dan bisa mengecil, sehingga mengakibatkan dan ujungnya nanti akan pecah gitu kalau tensinya tidak dirawat gitu Pak. Itu langsung blank atau sempat menurun gitu? Dulunya itu tahun 2018 di bulan 9 kan orang tua saya meninggal. Bapak gitu kan. Di bulan 10-nya lah mata kanan saya ini udah seperti bola lampu yang putus. Gitu. Beda selang Apa ada berapa keterlambatan bulan. ke dokter ya? Kalau tadinya itu kalau keterlambatan sih nggak tahu sih Pak. Cuman pertama kali yang saya rasakan itu sakit kepala keras bagian awalnya belakang. itu ya? Iya, dan mata itu karena sering saya paksa menangis gitu kan, berpikir keras bagaimana keluarga saya itu bisa utuh lagi karena kan saya dari keluarga broken home gitu. Jadi mungkin itu salah satu pemicunya sehingga tekanan bola mata saya menaik gitu. Berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Mas Roli Nomor 3 gitu Pak. Oke, teman-teman, jadi awal mula saya bersentuhan atau berkenalan dengan Mas Roni itu semester 1. Itu beliau kuliah luar biasa. Nah, yang luar biasa apa? Spiritnya beliau untuk mau belajar dan menambah ilmu. Dan sempat belajar Braille. Sempat Bapak. Tapi terus ketolong teknologi ya. Benar. Tapi belajar Braille bisa? Bisa. Dan dulu berapa lama belajar Braille? Seminggu Pak, tulis baca. Langsung bisa? Langsung bisa. Oh, luar biasa. Kalau kemarin narasumber saya Mbak Vina itu dia juga mengalami penurunan gitu dari SMA. Terus nggak tahu bukan glaucoma. Karena gini Pak, aku dari SD kelas 6, kebetulan bibi saya kakak dari bapak saya yang nenek kakek kami bersaudara, ada salah satu kepala panti asuhan yang namanya LCLBA Karya Murni di daerah Medan juga. Jadi dia sebagai suster dan kebetulan mengelola salah satu sekolah yayasan tunanetra juga. Jadi kebetulan karena Namboru saya itu kan orang Batak memanggil itu Namboru gitu kan. Jadi saya dari SD sudah diperkenalkan yang namanya disabilitas, panti jompo dan lain sebagainya di bidang sosial gitu. Jadi kurang lebihnya saya bisa paham dan bisa dulunya menerima saya langsung dalam keadaan ini gitu. Jadi saya tidak ada yang namanya keterlambatan untuk belajar dan terus belajar gitu Pak. Oke, sekarang kita masuk ke mumpung saya ingat. Jadi Mas Roni ini termasuk salah satu umat Katolik Indonesia yang beruntung dapat salaman dari Paus Fransiskus itu. Saya langsung dipeluk guys. Dia dipeluk. Terkenal tuh. Aku bilang Semi Roni. Karena waktu itu kur ya? Iya benar Pak. Iya, ini orang satu-satunya orang Universitas Pamulang. Bahkan mungkin di Universitas Pamulang itu mahasiswanya 80 ribuan. Beliau satu-satunya yang dipeluk sama Paus Fransiskus almarhum. Dan aku nggak nyangka juga sih Pak. Kamu terkenal di kampungmu ya? Di kampung benar, di kampung, di aku dilihat di TV juga. Roni di gereja. Dan nggak percayanya itu Pak gini. Saya banyak yang dibicarain di Australia, media Australia. Gitu. Jadi karena sempat ada salah satu gitu kan presenter di sana mengatakan bahwasanya ada undangan ke Vatikan gitu kan. Cuman aku karena nggak tahu bahasa Latin atau Itali gitu kan, ya aku cuman hanya bilang aku belum siap gitu. Dan memang waktu pada saat itu adalah suatu bukan keberuntungan, memang udah waktunya Tuhan ya Pak. Gitu. Karena siapa sih yang nggak kepengen gitu kan bisa langsung berjabat tangan ataupun dipeluk langsung Bapak Paus gitu kan. Itu suatu sejarah, anugerah sejarah yang nggak akan kulupakan dan akan ku ceritakan ke anak cucu ntar gitu. Oke.
Sekarang kita masuk ke novel. Kita akan bedah novel Mimilan Mimilantuna. Mimilan Mintuna. Mintuna. Ya, agak susah sih, Pak. Ya, orang Jawa, kamu orang Batak harus tahu. Oke, sekarang ceritakan sinopsisnya. Oke, baik. Mimilan Mintuna adalah suatu gambaran atau cerita dari sepasang suami istri yang tak terpisahkan, gitu. Yang dimana dalam isi cerita tersebut adalah perdagangan atau sindikat perjualan perempuan di kala itu, gitu. Awal ceritanya itu si Petruk adalah seorang suami yang secara drastis berubah sikapnya, Pak, ketika dia itu di PHK dari perusahaannya, gitu. Dari awalnya ini kan saya tidak tahu mengapa perubahan sikap si Petruk ataupun nama aslinya Petrus ini berubah signifikan seperti itu, sebagai yang keras, suka memukul, suka memalak orang di warung-warung, gitu kan. Tapi tiba-tiba saya baca itu dengan kekerasannya si Petrus ini menampar atau memukul istrinya, disitulah awal ceritanya si Indayati atau tokoh utama kita ini pergi, gitu kan, pergi merantau ke Manado karena tidak tahan. Hampir 2 bulan dia merasakan itu, pukulan dan siksaan. Terus Indayati kan pergi ke Manado itu kan? Benar, Pak. Oke. Benar. Ikut saudaranya ya? Paman dari ibunya. Ya, gitu. Jadi ketika dia berpamitan dengan ibu mertuanya, Indayati ini memang masih ragu-ragu untuk melangkahkan kakinya, apakah yang diperbuat ini baik atau tidak, gitu. Dan di perjalanan itu dia berpikir seperti ini sih, Pak. Aku langsung flashback ke keluarga saya juga, ibu dan bapak saya, gitu. Jadi dalam perjalanan itu, ketika dia mau pulang ke rumah orang tuanya, dia bingung, tidak ada uang, gitu kan, tidak ada uang. Dan mungkin kalau berjalan itu ya? Iya, kalau dia pun berjalan kaki, mungkin dia tidak tahan, tidak akan sampai, ataupun mati kelaparan. Apalagi anaknya kan dibawa di gendongannya, gitu. Dan dia berpikir bahwasanya, oh, kalau saya ke kanan, saya tidak akan sampai ke rumah orang tua saya. Jadi dia beranikan diri untuk mengambil arah ke kiri, untuk ke rumah pamannya yang tidak jauh dari situ, gitu. Dan selang itu, singkat ceritanya, dia sampailah ke rumah pamannya ini. Dan itu dalam cerita itu, aku lupa sih, Pak, halaman berapa. Dia bercerita di situ bahwasanya itu adalah sudah takdir yang diberikan Tuhan. Karena kalaupun dia telat sampai ke rumah pamannya, dia akan tidak berjumpa dengan pamannya dan bibinya itu, gitu kan? Karena mereka, pamannya ini dan bibinya ini sudah berencana hari itu juga akan berangkat ke Manado, gitu. Dan karena niat hatinya si Indayati ini sudah berbulat tekad, dia memberanikan dia langsung melangkahkan kakinya ke rumah pamannya. Dan sampai di situ, pamannya pertama kali membuka pintunya, dia tidak tahu. Itu yang mengetuk pintu itu, sosok wanita itu yang di hadapannya itu, dia tidak tahu itu siapa. Karena apa yang dilihat pamannya ini bukan seperti wajah keponakannya. Karena bekas pukulan dari suaminya kan, babak belur kan. Bayangin tuh, Pak, mata, mulut segala macam, bengkak biru segala macam, siapa sih yang kenal gitu kan. Tapi karena Indayati ini meyakinkan pamannya, memberitahu ibunya, ini ibu saya bla bla bla, pamannya langsung percaya bahwasanya itu keponakannya, gitu. Dan Indayati juga bercerita kepada Pak D-nya, Pak Le-nya, Mak Le-nya juga tentang keributan dalam keluarga mereka, gitu. Awal ceritanya sih, Pak, kalau dia ikut ke Manado itu bukan dari dirinya sendiri, gitu loh, Pak. Dari sepupunya ini, dari sepupunya yang namanya Kalina, ya kan, Kalina kan, Kalina. Jadi Kalina, dari mulut Kalina inilah yang bahwasanya si Indayati dan Eka selaku anak dari Indayati ini ikut bersama mereka pergi ke Manado, gitu. Dan sampai di situ saya masih bingung dengan alur ceritanya sih, karena maju mundur kan, Pak, gitu. Tapi di halaman selanjutnya
karena sudah mereka menjalani kehidupan sehari-harinya di Manado sebagai warga baru, tentu masih bingung toh, gitu kan, masih bingung arah rumah dan lain-lainnya gitu. Dan singkat cerita, ketika budenya ini memberikan perintah ataupun menyuruh si Indayati ini untuk berbelanja bahan-bahan yang akan diperlukan di rumah. Ke pasar Gitu, kan? ke pasar, benar. Terus Jadi dia lihat iklan. melihat iklan tersebut di depan stadion. Stadion. Ada Stadion pencari tersebut. bakat untuk menjadi artis ya? Artis, Betul. benar Pak. Saya lupa baca tahun Gitu. berapa ya. Terus Cuman si Indayati ini dia menarik ke dalam diri sendiri gitu kan, karena dia memang nggak punya bakat di situ dan dia juga apa ya, kayak minder gimana sih gadis kampung gitu ya Pak. Tetapi di balik itu ada yang namanya Bunda dan Kiki selaku pelaku dari penerima calon sinetron ini, iya, artis sindikat ini. itu ya, Sindikat itu, iya, sindikat itu. Jadi ketika si Bunda melihat bentuk ataupun postur badannya si Indayati ini, bagus ya? Dia langsung ngambil kesimpulan itu yang kita cari, gitu. Tapi dalam sebenarnya yang nafsu pengen jadi artis kan ponakannya ya? Iya, si Kalinanya. Kalina, terus? Si Kalinanya yang nafsu ingin menjadi pemain film tersebut, gitu kan. Jadi singkat ceritanya lagi tuh Pak, karena si Indayati selalu diterornya oleh si Kiki, si Kalina ini kan dengar-dengar tuh gitu kan, kayak nguping-nguping gitu segala macam. Selalu didesak oleh Kalina, disitulah Indayati menceritakan tentang penerimaan ini gitu kan. Jadi Kalina juga disitulah yang Bapak bilang tadi, Kalina yang pengen berharap dia yang mau ke sana gitu. Dan lalu setelah itu kan karena sudah jumpa, sering dibawa, sering dibujuk dengan rayuannya mereka ini, Bunda dan si Kiki ini. Singkat ceritanya Kalina dan Indayati ini mau gitu kan. Maunya itu dalam arti gini Pak, Kalina yang mau, memang ngotot ingin mau ikut ke sana. Jadi artis. Tapi Kalina ini nggak mau karena masih memikirkan si Petruk dan si Eka anaknya. Gitu. Jadi aku juga masih bingung dengan jalur ceritanya ini sih Pak, karena tokoh utamanya kan Indayati ini kan. Tapi yang saya baca itu si Kalina ini yang ternyata yang jadi apa ya, simbol ataupun umpan untuk mengambil hatinya si Indayati ini. Ternyata sebenarnya kan itu kayak sepaket lah, karena kalau si Kalina tidak diloloskan, Indayati kan nggak mau. Nah Indayati mau juga karena ada si Kalina tadi, jadi saling tarik menarik. Sebenarnya maunya si produser itu yang maunya itu hanya Indayati aja. Indayati aja, benar. Tapi karena itu saling kait mengkait, sudahlah dibawa itu. Toh itu Kalina juga masih gadis kan. Benar. Oke, terus? Tapi Pak, kalaupun dia dibawa ke sana, tapi dengan cara yang sadis sih kalau saya baca. Karena pertama kan akhirnya dibawa itu kan kayak trafficking, penjualan perempuan itu akhirnya dibawa ke Thailand kan itu. Benar, si Kalinanya dibawa ke, kalau nggak salah Tokyo, dia dijual ke sana. Cuman pertama kali kan yang melarikan diri dari rumah itu kan Kalina. Memang Indayati sudah tahu gitu kan, tapi dia berbohong sama budenya sama padenya gitu. Dan disuruhlah ketika si Indayati jujur, dia diamanahkan sama Pak D dan budenya untuk menjemput dia sebelum terbang. Nah, disinilah awal ceritanya, tanpa menyiapkan berkas-berkas atau tanda tangan yang dari di persetujuan dari keluarga Indayati ataupun Kalina, mereka itu dibawa ke Bangkok Pak, gitu. Dibawa ke Bangkok dengan cara si Indayati ini setiba di hotel tersebut, dia disuntik bius, gitu. Disuntik bius dan dimasukkan ke mobil, dibawa ke
tempat karantinanya mereka sebelum berangkat ke sana. Disitulah dia berjumpa dengan Kalina dan perasaan dia udah nggak enak. Gitu, perasaan dari situlah dia udah mulai perasaan gak enak, dan si Kalina ini sudah merasa bersalah. Apa yang diiming-imingkan, apa yang diinginkan dia ternyata berbalik tidak nyata dengan ini dia, gitu loh Pak, dengan keinginan dia. Setelah dia mendengarkan ocehan dari si Sion TV ini, dia tahu bahwasanya mereka akan dijual. Gitu. Dan ya kan ada itu yang umur sekian ke Tokyo, yang sekian iya benar ke Hong Kong, ya kan? Gitu. Dan mereka dibeda-bedakan antara yang masih perawan dan udah bersuami gitu, atau janda gitu kan. Sehingga mereka dipisahkan nih berdua. Jadi setelah di Bangkok ini dapatlah giliran si Kalina ini ya, langsung aja ya Pak, langsung dapatlah giliran Kalina ini untuk memuaskan nafsunya si Saito, tokoh besar di sana lah, gitu kan, orang penting di sana. Kan awal ceritanya siapa yang masih perawan kan tunjuk tangan, kan gitu. Karena memang umurnya si Kalina ini masih 16 tahun, mereka kan nggak tahu kan bahwasanya mereka si Kalina ini udah pernah ditidurin laki-laki waktu di Manado, gitu. Dan dia juga nggak mau jujur kan, gitu kan. Ya udah, ketika itulah dia memuaskan nafsunya, memuaskan nafsu si pelanggannya ini, gitu kan. Ternyata dia udah nggak perawan lagi, gitu. Dan di sini aku ingat-ingat kata bapak loh, serius. Karena kata bapak kan seringlah membaca, karena membaca kan menambahkan banyak ilmu, gitu kan. Dan memang di situ aku langsung tangkap kata-kata bapak. Ketika kamu membaca, imajinasi kamu akan tanpa sengajanya akan berkembang. Di situ ketika saya baca itu, saya langsung berimajinasi, gitu kan, di lokasi tempat itu. Aduh, gimana ini bentuknya, begini begitu gini kan. Jadi ketika itu Saito ini terasa ditipu dengan keadaan yang memang Kalina ternyata nggak perawan, benar Pak, nggak perawan lagi. Dan si Kalina ini dibawa ke Sili, dan dia minta ganti rugi, gitu kan, otomatis toh, gitu kan, otomatis. Dan Sili ini juga tidak mau rugi, dibawalah balik ke daerah Bangkok, tempatnya kantornya si Sian TV ini, gitu, dan Bunda dan si Kiki ini. Pokoknya di istilahnya itu di bosnya germolnya lah. Betul, gitu. Dan disitulah akhir ceritanya dari si Kalina ini. Karena didesak benar atau tidak dia udah nggak perawan lagi, disitulah dihabisin atau diakhiri ceritanya si Kalina ini. Ditembak mati lah, gitu. Dan itu dilihat langsung oleh si Indayanti. Bukan Pak, pembantunya si Sion TV ini, si Farida kali kalau nggak salah, Farida, orang wanita tua itu, gitu. Jadi kita balik ke si Indayati ini. Indayati ini pertama kali itu sebelum dia dijajalkan ataupun dijual sama pihak-pihak orang-orang besar di sana, dia kan harus membuat film terlebih dahulu kan. Buat film dewasa. Dewasa, gitu kan. Jadi di situ dia nggak mau, dia bersikeras dan mencoba untuk melompat diri, karena bunuh diri lah. Bukan bunuh diri sih, kayak melarikan diri gitu loh Pak. Iya. Karena ada lihat di jendela gitu kan, dia pengen loncat. Jadi karena itu si Bunda ini dia langsung cekapan untuk menjambak dia, menarik dia kembali, mencegah lah ya. Gitu kan, langsung disuntik bius lagi. Tanpa berpikir panjang, si Bunda langsung mencopotin semua pakaian yang ada pada dirinya, gitu. Dan adegan itulah di situ terasa kayak mana ya Pak, seorang laki-laki melihat perempuan dipaksa begitu kayak sakit gitu kan. Nah disitulah saya agak merenung bahwasanya aduh gimana ini gitu kan. Keadilan di Indonesia baik pun di luar negeri ini tentang perjualan ini gitu kan. Di situ pemain laki-lakinya itu si Kiki tersebut, yang waria itu, gitu kan. Secara nafsu dia sesuai dengan arahan si
sutradaranya kan sesuai dengan skenarionya gitu. Dan ketika udah selesai perekaman itu, langsunglah disebarluaskan videonya, dicetak CD-nya gitu kan. Benar. Jadi banyaklah yang tertarik dengan si Indayati ini. Si Indayati ini. Pertama sih dia memang belum mau sih, Pak. Memang aku bilang kalau dibilang ancaman, kalau dia mauin takutnya jadi terjerumus, nggak dimauin takutnya juga dia akan mati gitu kan. Dia itu bimbang dan gimana lah perasaan seorang perempuan gitu kan. Di lain sisi dia memikirkan suaminya dan anaknya gitu. Di lain sisi dia harus memikirkan keselamatan dirinya gitu. Jadi ya udahlah, apalagi karena dibumbu-bumbuhin khotbah-khotbah jahatnya si Sian TV ini demi keuntungan dia sendiri lewat si Indayati ini. Dia bercerita lah bahwasannya ngapain lu pelihara ataupun kembali lagi kepada suami kamu yang bejat begini, sering pukul kamu. Jadi emosionalnya si Indayati ini kan memuncak tuh kan, balik lagi ke masa lalunya. Nah gitu. Akhirnya itu mulai terendus polisi atau Interpol sampai nanti Petruk dari Semarang ikut ke Thailand tuh gimana ceritanya? Ceritanya itu gini, Pak. Kan karena kebrengsekan lah bisa gitu ya, kebrengsekannya si Petruk ini, suaminya si Indayati ini sering memalak warung-warung dekat di situ. Adalah salah satu warung yang namanya Sutejo. Nah, dialah yang sering bulan-bulanannya si Petruk ini untuk meminta jatah. Karena dia punya dendam sangat dalam sama Petruk, dia menyewa penembak bayaran untuk membunuh dia. Tapi Tuhan belum menghendaki dia mati gitu, dan dia dibawa ke pinggir Kali Babon namanya, Pak. Disitulah dia ditembak gitu kan, sehingga dia terjatuh dan melemparkan dia ke Sungai Babon tersebut. Dan adalah suatu itu karena dia terbawa arus kali, dia dilihat oleh warga sekitar gitu kan yang terdampar dia itu. Dibawalah langsung ke rumah sakit dan dilaporkan ke polisi. Nah, di situ awalnya masih ya oke-oke saja karena masih masyarakat terhadap dia gitu kan. Gitu. Tapi pulang dari situ kepolisian baru menginterogasi ini. Dia melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Dan disitulah mulai awalnya dia bertobat, Pak. Bertobat dan membukakan pintu batin dia ataupun hati nurani dia untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Dan di sini, Pak, kata bijak yang memang aku syukurin, aku ingat gitu kan, dalam budaya Indonesia ini kan cukup kaya gitu ya, Pak, cukup kaya. Di situ ada kata pangapuro, bahasa Jawa. Pengampunan. Pengampunan. Dan itu bukan cuma dari mulut loh, Pak. Karena si Remi Selado ini dia sangat mendefinisikan apa arti-arti yang memang kita nggak tahu, dan dia yang mendefinisikan itu. Dan dia menggambarkan itu gitu. Pangapuro adalah ketika kita minta ampun atau minta maaf gitu kan, dengan cara melipatkan kedua tangan di bahu depan dada dan sambil menunduk. Itu salah satu adalah langkah yang baik gitu ya, sopan santun, attitude gitu ya, Pak. Dan dalam cerita itu disitulah dia mulai membereskan dirinya sendiri, berubah lagi ke jalan yang baru, dan dia mau mencari istrinya. Terus pergi ke Manado itu kan? Pergi ke Manado gitu. Awalnya pergi ke Manado itu dari polisi ini. Dari polisi karena diinterogasi. Karena polisi ini tahu istrinya itu sudah berangkat ke Manado lewat dari bibinya ini kan, buat surat kabar di koran. Gitu. Jadi sebelum dia ke sana, pamannya masukkan dia ke perusahaannya si pamannya sebagai security. Nah, sebelum dia berangkat ke Bangkok sana, dia dibekali kungfu. Gitu, kungfu dengan memang signifikan perubahan dia yang sangat luar biasa itu. Dengan ketulusan cinta dan kesetiaan itu, dia berbulat tekad gitu kan, Pak, harus mencari istrinya. Iya, harus mencari istrinya, dan sebagai bentuk cinta juga penyesalannya atas kejahatan dia sering mukul itu. Gitu. Dan lalu
kita mulai ke akhir cerita itu, Hmm. di setibahnya mereka sampai nih ke Bangkok nih, Pak. Hmm. Disitulah mulai yang namanya ujian. Hmm. Ujian itu dalam arti ketika ada sepasang suami istri yang selalu dipisahkan oleh orang ketiga. Hmm. Ketiga itu yang saya bilang itu adalah dari pihak Sian TV ini kan, Iya. gitu. Ketika dia berpapasan di dalam mobil, Hidayati belum menyadari bahwa itu Petruk. Tapi ketika dia mau menyeberang, si Petruk mau menyeberang tanpa melihat kiri kanan, tak sengaja si Anwar atau supirnya si Gramong ini, Bunda dan Kiki ini kan menamparnya si Petruk. Otomatis kan berpapasan tuh ke layar ini kan, ke depannya mobil, melihat si Indayati. Di situ langsung respon lah mereka berdua. Tetapi si Anwar selaku supir ini membalapkan mobilnya, melarikan ke dengan kemajuan langsung kecepatan tangguh lah gitu kan. Dan si Petruk juga tidak tinggal diam untuk mengejarnya gitu. Sampailah di sana, dia melihat suatu gedung berwarna kuning tahu sih bahasa Thailand itu, kuning tahu. Jadi mereka berusaha mencari tombol untuk kayak seperti bel gitulah Pak. Ketika itu terbuka, disitulah mulai mereka ini cerita intinya perjuangan si Petruk ini melawan antek-anteknya si Sian TV ini, gitu. Disitulah mulai. Tapi awalnya si Petruk dan si ibu mertuanya lah gitu ya, bibinya si Indayati ini tertangkap dan disekap di sebuah kamar, gitu. Dan memang agak jauh dari kamarnya si Indayati ini. Tapi di gedung itu Indayati belum tahu mereka udah satu gedung. Ketika mereka dipindahkan ke rumah si Kwan siapa sih itu, ada juga anteknya di rumah panjang yang dimiliki salah satu anteknya si Sian TV ini. Disitulah semua para tahanan berjuang ataupun kembali mengobarkan diri mereka untuk membunuh si Sian TV ini dan antek-anteknya. Itu akhirnya memang berakhir ending kan, akhirnya si Petruk bisa membebaskan Indayati. Benar. dibawa pulang. Jadi teman-teman, Mas Roni ini saya beri novelnya dalam bentuk e-book. Nah ini berarti beliau ini baca pakai voice tag ya. Iya, pembaca layar. Kalau di tunanetra itu ada aplikasi banyak. Salah satunya pembaca layar, ada voice tag. Nah, coba bayangkan ini seorang yang tunanetra tapi bisa menyelesaikan bacaan sebuah novel, menceritakan dengan runut. Nah, kenapa saya angkat Mas Roni dalam podcast ini? Tujuan saya ada semata-mata mampu memotivasi kalian yang yang normal. Kalian tuh normal tapi nggak mau baca, gitu. Nggak mau sharing. Jadi gini Mas Roni. Iya Pak, siap. Novel itu baik yang dibaca oleh orang normal seperti saya yang matanya sehat maupun yang pakai alat, itu tetap belajar membayangkan. Maka beda kalau novel difilmkan sama novel yang kita baca. Kalau difilmkan kan divisualisasikan. Benar. Kita sudah dibayangkan. Oh, kalau kita membaca ya membayangkan, gila yo. Seandainya itu istri saya, seandainya itu kakak saya, seandainya itu suasananya kita membayangkan. Benar Pak. Nah, makanya kalau orang kita baca novel itu apa? Kita itu belajar berempati, memposisikan seandainya itu kakak kita, adik kita, si Indayati tadi yang dijual tadi. Benar Pak. Dijadikan pelacur, dijadikan bintang film porno. Nah, teman-teman, jadi akhirnya Petruk sama Indayati tadi ya bertemu di Thailand dan Petruk bisa membebaskan. Intinya si pengarang ini yaitu Remi Silado ini kan orang Manado. Benar. Tapi dia mengangkat budaya Jawa secara detail. Benar Pak. Kritiknya tentang trafficking atau perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan. Kemudian kritik sosialnya itu
ya tadi perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan yang masih terus terjadi sampai hari ini. Maka teman-teman hati-hati ya Ron ya, Benar. dengan iming-iming kerja di luar negeri, Benar. jadi bintang film, apalagi kalau bintang film itu kan orang untuk menjadi bintang itu harus punya kemampuan acting. Betul. Tidak semata-mata hanya body. Kalau sudah hanya body itu tanda tanya besar. Tanda tanya besar memang. Terus Petro akhirnya sadar diri, benang merah dari Mimilan Mintuno itu tadi, bahwa apapun yang terjadi dalam pernikahan itu masalah pasti ada, ya kan? Benar, Pak. Tetapi bagaimana supaya itu tetap utuh, tidak pisah lagi, tidak tercerai-beraikan gitu. Nah, Mas Roni, ada kata-kata yang mengena banget dalam hatimu untuk kalimat? Kalimatnya itu sih Pak, yang apa? Aku lupa sih Pak di halaman berapa, tapi itu kayak di 100-an lebih lah. Itu ada kata-kata motivasi bagi saya. Bukan hanya Tuhan yang memberikan takdir kalau kita belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya, gitu. Jadi dalam arti memang kita udah ditakdirkan untuk hidup di dunia ini, tapi bagaimana caranya kita membuat takdir itu ke posisi yang positif, agar penyesalan pun itu bisa kita buat dengan kata sukacita, gitu Pak. Dalam arti ya kalau waktu saya berikan kesimpulan juga, dengan kondisi anak-anak sekarang, nasi sudah menjadi bubur, berarti nggak bisa diapa-apain toh. Tapi kalau menurut saya, ketika bubur itu kita tambahin dengan sayuran ayam, kerupuk dan sebagainya, pasti enak gitu kan Pak? Gitu. Begitulah hidup ini. Ketika kita sudah menyesal atau udah di puncak, tapi kalau kita sedikit demi sedikit menambahi bumbu-bumbu kehidupan yang baru, dalam arti kita berubah, kita meroscek ataupun memperbaiki itu, seperti bubur ayam itu akan lebih enak ketika orang melihatnya dan ingin memakannya. Begitu juga kan kita akan mengambil buah itu dan rasa itu akan nikmat ke depannya. Iya. Gitu Pak. Jadi jangan bosen-bosen Mas Roni terus membaca. Siapa? Supaya dia punya cara pandang baru ketika nanti ada masalah, ya kan? Benar. Kita punya cara pandang baru, kita bisa juga sharing-sharing yang pasti mengajari kita untuk lebih toleran, menghargai orang itu lain, paling utama. empati, ya kan? Benar, karena di buku itu juga seperti itu Pak. Semua yang saya baca itu hampir semua agama ada. Gitu, dan dalam buku itu ada kata alhamdulillah, gitu loh, ada haleluya, ada kata konghucu juga dan lain sebagainya. Makanya penulis ini yang di tahun dia kelahiran 1945 gitu ya Pak, itu dalam arti aku memberikan apresiasi sih Pak. Contohnya bagi saya yang saya bilang tadi, beliau banyak memberikan kata-kata yang memang saat ini anak-anak muda sekarang, khususnya yang bersuku Jawa, itu tidak tahu kata-kata itu dan tidak diterapkan sampai sekarang ini, gitu. Dan dia juga memberikan kata-kata motivasi dan definisi-definisi ataupun gambaran-gambaran yang dituliskan dia. Itu makanya, aku bersyukur gitu kan, bersyukur dalam arti Bapak memberikan ini kepada saya, gitu kan. Di lain sisi, saya dari keluarga broken home, bapak mama saya juga begitu, keluarga saya juga begitu, dan saya punya saudara perempuan, saya harus melindungi, gitu kan. Saya harus menjaga ibu saya dan saudara perempuan saya, gitu. Maka dari itu, dari 300 halaman tersebut, Pak, saya nggak bosan-bosan, per halaman aja saya ulang-ulang sampai 3 kali untuk meresapi ataupun memaknai dari kata-kata beliau. Dan memang kalau dibilang puitis sih nggak puitis banget gitu ya Pak, bisa dicerna banyak orang sih. Cuman yang saya bangga dengan tulisan Remi Siladwe ini gitu, yaitu makna dari kata dia itu loh.
ada definisinya. Jadi saya tahu itu artinya ini gitu kan. Ya makanya Mimilan Mintuno. Kalau orang A, kalau A itu baca O. Kalau Jawa, Mimilan Mintuna. Harusnya baca Mimilan Mintuno. Makanya gua orang Batak gitu aja. Makanya kemarin kamu orang Batak tak kasih novel Jawa gitu. Karena bahasa di situ Jawa semua, Manado gitu kan. Jadi filsafat Mimilan Mintuno itu seperti gini. Nasihat orang tua ketika anaknya mau menikah. Setelah menikah, dia menasihati supaya kamu nanti ya, tolong kalau sudah menikah kayak Mimilan Mintuno. Mimilan Mintuno itu sepasang ikan kecil yang rukun, tidak terpisahkan, apapun masalahnya. Mimilan Mintuno. Tadi ujungnya ya pasti kalau namanya orang hidup pasti namanya ada gesekan kan, Benar, ada benar. problem, ada apa. Tapi jangan sampai tercerai-berai. Kalau kamu kan Katolik kan, Benar, Pak. tidak bisa dipisahkan Tidak selain dipisahkan. oleh Tuhan. maut. Maut ya. Nah, itu. Nah, dari situ Mas Roni, pembelajarannya Remi Siladu ini kan wartawan, Benar, Pak. jagung lukis, ahli musik. Musik lagi, Pak, musik, benar. betul. Jadi, Biodatanya. coba perhatikan, dia kalau nulis novel, semua deskripsinya dijelaskan sampai sedetail mungkin. Benar. Termasuk cobokan, termasuk kerudung merah kirmisi. Bacalah nanti novel-novelnya, nanti tak kasih ya, ada siap. itu yang e-booknya. Kalau yang kerudung merah kirmisi nggak tahu, PDF-nya kayak belum ketemu. Dulu saya pinjem itu, beli karena tebel, yang kerudung merah kirmisi itu bagus juga itu, bagus sekali. Banyak novel-novel beliau. Oke Mas Roni, saya minta closing statement. Coba sampaikan pesan-pesanmu kepada teman-teman di luar sana yang normal, sehat, tapi malas kuliah, malas membaca. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak, udah memberikan waktu kepada saya. Buat teman-teman sekalian, mungkin teman-teman melihat tunanetra itu tidak bisa berbuat apa-apa. Gelap dan terang itulah pandangan kami. Tapi ingat, mimpi itu tidak mengenal hitam dan putih. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, bersyukurlah masih bisa mendapatkan ataupun masih bisa melihat indahnya dunia. Gitu. Jadi nikmatilah dan jalanilah dan lakukanlah apa yang seogianya mata itu kita lakukan. Kita Gitu. pergunakan. Kita pergunakan. Bacalah dan sering membacalah agar informasi pengetahuan teman-teman akan dapat. Gitu, karena mata adalah jendela dunia. Gitu. Jadi bagi kami para teman tunanetra ini, kami juga tidak putus asa. Karena bagi kami mimpi itu bagaikan bintang dan bulan yang memang dilandasi dari malam hari. Betul, betul. Malam itu kan gelap kan, Pak? Betul. Gitu. Dan mimpi itu kami bayangkan adalah bintang dan bulan yang akan menyinari kami. Dan bagaimana caranya itu sampai ke sana, kita punya masing-masing perjalanan ataupun cara kita untuk kesananya. Gitu. Makanya kita yang sebagai anak sastra ini, obrolan sastra ini, giatlah teman-teman membaca, menyimak, mendengar, dan menulis. Karena itu adalah bekal kita kelak ke depannya sebagai sastrawan yang jaya gitu loh. Oke, terima kasih Mas Roni. Rencana setelah lulus mau kemana? Tunggu dulu. Skripsi sampai mana? Sudah selesai, Pak. Sudah tanda tangan? Sudah, tinggal daftar. Puji Tuhan, haleluya. Kita tinggal tunggu Sidang rangkuman nilai. Oh gitu. Tanda tangan langsung selesai. Rencana setelah lulus mau lanjut atau mau kerja dulu? Kebetulan kan saya aktif di atlet juga, Pak. Jadi tahun 2026 kita ada event Pepa Prof namanya. Nah, teman-teman Mas Roni ini juga atlet. Cabang olahraga apa, Pak? Lempar. Oh, lempar. Bukan lempar masalah kan? Bukan. Lempar lembing. Kita lempar lembing, tolak peluru, cakram. Oh iya, Gitu. itu skill yang memang perlu dilatih dan power. Benar. Terus latihan powernya apa? Fitness? Iya sih, Pak. Kita ke masa otot. Oh, push Jadi up dan lemparan lebih keras. Gitu. Oke, thank you Mas Roni. Thank you banyak, Pak.
sudah sharing ya. Semangat terus. Semangat Bapak. Teman-teman, terima kasih obrolan dengan Mas Roni. Mudah-mudahan menginspirasi dan teruslah punya semangat minimal seperti Mas Roni yang meskipun difabel beliau terus belajar, terus mengejar ilmu, terus kuliah. Bayangkan, beliau kuliah malam hari, kadang hujan, kadang Sering terlambat. sering terlambat. Ya karena normal, karena macetnya luar biasa daerah Pamulang. Dan di Universitas Pamulang teman-teman itu memfasilitasi untuk kaum difabel untuk kuliah. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati. God bless you. God bless you tuh. Aduh, terima